Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Safira Kotunada, mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1120-106. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji korelasi kendal tahu dan uji independen. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Statistik Pendidikan 2. Di sini kita langsung masuk, ada contoh kasus yang mana bisa menggunakan uji kendal tahu dan uji independen. Yakni kasus hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa. Sebuah penelitian ingin menginvestigasi hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa. Data dikumpulkan dari 50 mahasiswa yang diminta untuk mengisi kuesioner yang mengukur tingkat stres dan kualitas tidur mereka. Selain itu, penelitian ini juga tertarik untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam tingkat stres dan kualitas tidur antara mahasiswa pria dan wanita. Jadi di sini menggunakan dua uji, yakni uji kendal tahu untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa. Apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan ataupun tidak. Yang uji kedua yakni untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam tingkat stres dan kualitas tidur mahasiswa antara pria dan wanita. Tujuan penelitian ini bertujuan menggunakan dua uji statistik, yakni uji korelasi kendal tahu B dan uji T independen, untuk melihat hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur serta perbedaan antar kelompok mahasiswa pria dan wanita. Data yang disajikan di sini ada 50 mahasiswa beserta jenis kelamin mereka. Nah, di sini ada 50. Langsung kita masuk pada SPSS-nya. Di sini kita membuka variabel view. Nah, kita tulis di sini ada 1, 2, 3. Yang pertama stres, yang kedua tidur, yang ketiga kelamin. Kemudian nanti labelnya diisi. Yang pertama tingkat stres, dan yang kedua kualitas tidur, dan yang ketiga jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini ada value karena di sini yang dijadikan perbandingan ada dua, ini laki-laki dan wanita, maka value yang pertama diisi laki-laki dengan label laki-laki dan value yang kedua labelnya diisi dengan wanita. Kemudian kita oke. Menuju data view. Nah, di sini langsung kita masukkan angka. Stres, tidur, dan kelamin. Dari mana data tersebut? Diambil dari sini. Tingkat stres kita pindah pada kolom yang pertama sini, stres sampai 50 orang. Itu juga dengan yang tidur. Nah, ini yang tidur. Dan jenis kelamin di sini, jenis kelamin ada pria dan wanita. Nah, untuk tanda kalau itu laki-laki tandanya 1, kalau perempuan atau wanita itu tandanya bukan 2. Oke, setelah ini kita uji kendal tahu B. Kita ke analyze, kemudian kita ke correlate. Di sini ada 3, bivariate, partial, dan distance. Kita ambil yang pertama. Nah, muncul seperti ini nanti. Langsung kita masukkan tingkat stres, dipindah ke variables, dan
kualitas tidur. Nah, di correlation coefficient ada 3% kendall Stokes dan Spearman. Kita centang yang kendall. Nah, sudah, langsung kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang uji independen sama ya, cuma bedanya ketika dianalyze kita menuju ke compare means. Di sini ada 5 pilihan. Kita ambil yang independent sample t-test. Kemudian ada 3 ini yang kita ambil tingkat stres dipindah ke tes variabel ini juga. Kemudian yang jenis kelamin dipindah ke grouping variabel. Nah, di sini ada define groups, kita klik 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke. Nah, sudah muncul sama kayak seperti ini. Uji kendall, uji independence. Nih. Nah, dari hasil interpretasi tersebut di sini bisa disimpulkan pada tabel correlation diperoleh harga koefisien korelasi sebesar min 0,0483. Nah, ini ya, ini min 0,83. Dengan signifikasi sebesar 0,00. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikasi dengan galetnya. Ini jika signifikasi lebih dari 0,05% maka HO diterima. Tapi jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, pada kasus ini dilihat ternyata hasilnya min 0,483. Karena signifikansinya itu kurang dari 0,05%, maka HO ditolak. Berarti HA diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan kualitas tidur antar mahasiswa pria maupun wanita. Nah, di sini kemudian ada tabel Z. Nah, di sini disamakan dengan nilai ada Z table dan Z hitung. Penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan kualitas tidur mahasiswa. Artinya tingkat stres dan kualitas tidur berkorelasi secara signifikan. Hal ini berarti bahwa tingkat stres sangat berhubungan dengan kualitas tidur antara mahasiswa pria maupun wanita, di mana korelasinya ini bersifat negatif, yakni min 0,483. Artinya semakin tinggi tingkat stres mahasiswa, maka akan diikuti pula dengan semakin tingginya kualitas tidur mahasiswa pria dan wanita. Itu juga dengan sebaliknya. Uji independen di sini juga pada tabel di independen kita lihat bahwa signifikannya ini 0,03, berarti kurang dari 0,05.